saat mau menikah gitu ya. Kalau budaya Indonesia kan cenderung undangannya banyak nih, Oh ya ya, kan, yang benar-benar big diundang parties gitu. big parties. Even people that ourselves we don't know who's this guy, Iya. who's this couple. Bisa jadi pas salaman di pelaminan ini tamunya siapa gitu Iya, ya. ini temannya si teman bisnisnya papa atau gimana Iya, gitu we kan. never know. We never know. Iya. Nah, kalau di negara asing yang in this case Australia itu kan wedding party-nya lumayan private Ya, gitu lebih ya, ke intimate wedding ya konsep. Iya, intimate wedding. Nah, di situ udah timbul perbedaan nih gitu. Oke. Akhirnya misalkan 30 versus 300 gitu. Oh, itu udah 10 kali lipat. How was your experience? Apakah emang malah jadi lebih memanas cultural issue-nya atau justru lebih membaik karena udah sering ketemu gitu. Nah, what's your take on this? Emang bener gak sih kalau cowok bule atau kayak European, American, Australian itu tuh lebih open minded terkait kemandirian perempuan? Pernah gak sih itu kejadiannya? Suami kamu juga lihat gitu, kamu digituin. And what did he do? Kalau dia sampai ngelihat langsung ada orang seperti itu sama kamu. Halo, selamat datang di episode kedua The Love Stories bersama The Love Story. Dalam playlist yang satu ini, saya Rifa Sancati akan ditemani oleh bintang tamu kita tiap episodenya, di mana di sini tuh kita akan dengerin nih perjalanan kisah cinta dari bintang tamu kita. Karena kami dari The Love Story believe sebetulnya pasti akan selalu ada aja ya yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya orang lain. Nah, untuk episode yang kedua ini aku udah ditemani sama Yunita. Ini teman aku dari zamannya kita kerja di Gojek dulu ya, kayak so many years ago. Nah, di sini Yunita akan share perjalanan percintaannya Yunita dengan suami Craig ya. Ya, dengan Craig. Craig ini Australian kan ya? Australian. Yes, he is Australian, dan di sini kita akan bahas suka duka menjalani pernikahan lintas negara itu seperti apa sih, dan apakah ada sesuatu yang kamu pelajari dari culture yang berbeda itu sendiri gitu. Ya. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita akan flashback dulu nih Pak ya. Yang pertama tuh kayak apa sih sebelum kamu ketemu Craig, kan pasti ada proses pencarian gitu ya, pasti ada soulmate searching dulu gitu, sampai finally you found the one. Nah, sebelum kamu ketemu sama Craig, itu sebenarnya apa sih yang kamu cari dari sosok seorang pria gitu, khususnya untuk dijadikan suami ya? Iya, I think pada saat aku tuh mulai memikirkan mencari pasangan hidup gitu ya, artinya pasangan hidup untuk jangka panjang. Saat itu sih aku punya beberapa values atau prinsip yang kalau mau milih seseorang itu mesti memenuhi 3 hal ini. 3 hal. Jadi yang pertama itu emotionally compatible, emotionally fit. Yang kedua tuh practical, karena I'm quite practical person. Jadi proses dan situasinya tuh mesti praktikal. Yang ketiga tuh long term. Oke. Jadi emotionally fit, terus practical means no drama. Jadi I see. no drama, dan kalau ini berlanjut itu prosesnya akan memungkinkan. Dan intention dari masing-masing pihak, baik pihak aku atau pihak si laki-laki ini juga punya intensi untuk membangun relationship jangka panjang. Oke. Nah, emotionally fit ini maksudnya lebih kepada emotional intelligence si cowoknya, atau dalam artian kamu nih kayak ngerasa ada soul connection probably dengan orang ini dari segi emosional atau gimana? Emotionally attracted, mutually attracted to each other. Chemistry? I see. And intellectual emotional. Jadi ketertarikannya itu bukan sebatas jadi kedua belah pihak sama-sama tertarik, tidak hanya sebatas physical attraction, tapi juga nyambung gitu ya. Kalau kita punya intelektual yang bagus pada saat mendiskusikan sesuatu, topik apapun itu cocok gitu, obrolnya nyambung. Obrolnya nyambung. Yes. Ya. Ini aku pernah dengar, sayangnya aku lupa ya siapa psikolog yang bilang, tapi psikolog ini memang ngasih saran bahwa kalau cari pasangan, cari orang yang cocok ngobrolnya. Kenapa? Karena mayoritas pernikahan tuh isinya ngobrol, bener gak sih? Yeah, that's pretty much valid.
Iya kan? Karena apa ya, relationship terutama kalau udah ngomongin pasangan gitu, artinya suami istri pasti banyak hal-hal serius di kehidupan sehari-hari yang perlu didiskusikan gitu Benar, kan. benar. Tidak hanya indah-indahnya saja yang kita dengar dari Yes, orang lain, of course. kemudian sosial media dan sebagainya. Nah terus tadi yang menarik tuh yang soal praktikal, karena Hmm. definisi drama nih kayak lebih melekat ke kita gak sih cewek-cewek, sampai ada istilah drama queen gitu. Nah tapi kalau cowok yang drama tuh yang kayak gimana sih contohnya? Ya, practical means kan kita pada saat membangun relationship itu ada sisi indah-indahnya, tapi juga ada sisi-sisi yang kita harus lalui proses itu. Simpelnya adalah menikah, misalkan ya. Menikah itu kan ada proses legal yang harus dilakukan, ada beberapa registrasi yang harus dilakukan pasangan suami istri. Contohnya mendaftar ke KUA dan sebagainya. Nah, kalau apakah menuju ke sana semua kondisi dari pasangan maupun kondisi kita itu memungkinkan untuk melakukan itu? Kalau itu memungkinkan, itu salah satu contoh bahwa relationship-nya itu praktikal. Gitu. Oke. Jadi ngejalaninnya enak gitu ya? Iya, it's real dan apa ya? Memungkinkan untuk dijalani gitu, karena kan tidak mungkin kalau kita mau membangun long term relationship tapi kondisi dari salah satu pihak baik kita atau pasangan kita itu tidak mungkin dibawa menuju menjadi status suami istri. Nah itu salah satu contoh yang nggak praktikal. Oke. Nah terus moving forward nih ya, ketika akhirnya ketemu sama Craig, boleh ceritain nggak sih awal ketemunya tuh kayak gimana? Kemudian apa sih yang pertama kali bikin kamu tuh tertarik sama dia? Itu kan the first moment kan biasanya itu ya, kita fell in love dulu gitu. Sama pasti ada aha moment yang kedua yang bikin kamu yakin juga, oh ini loh orang yang pengen aku nikahin gitu. Ada nggak sih kayak kejadian spesifik yang bisa diceritain ke kita? Iya, it's an interesting question karena sebenarnya pada saat look back ya, saat itu suami saya tuh tidak lagi mencari pasangan hidup. Oh oke. Artinya memang lagi menjalani comfortable doing single and happy. Yeah, single and happy. Okay. And same as I was. Jadi saat itu memang saya lagi nggak mencari untuk pasangan hidup. Artinya bahkan untuk cari pacar saat itu juga bukan my priority. Saat itu lagi enjoy being myself, doing the work and enjoying the weekend with friends. That's the priority at that time. Pada saat kita ketemu itu kita sama-sama this is something yang mungkin ketika lihat mungkin karena saat itu kita lagi sama-sama we are in the process that we knowing ourselves. We have a moment that we understand ourselves, we know ourselves, we love ourselves. Sehingga pada saat kita melihat orang lain, melihat plus minusnya orang lain, itu kita bisa melihat secara objektif dan kita bisa secara objektif memilah-milah apakah kita benar-benar suka dengan orang ini tanpa ada purpose tertentu gitu ya, tanpa ada spesifik agenda, tanpa ada scar yang kita bawa dari masa lampau gitu. I see. Nah, kalau apa momen yang membuat saat itu aku merasa he's the one. I think having alignment in our core values itu penting gitu ya. Artinya nilai-nilai yang dia anut, dia percaya itu aku lihat align dengan nilai-nilai dan lifestyle, apa yang rencana hidup kita ke depan yang aku punya itu sama-sama align, sehingga I think we fit to be together.
Oh, oke, oke. Berarti interesting ya. Berarti nggak semua orang aha momennya tuh kayak cuman karena satu spesifik event aja, tapi Iya. kayak lebih setelah dijalanin makin lama kayak makin ngerasa cocok dan Hmm. terus tahu-tahu kayak udah yakin aja gitu ya. I want to spend the rest of my life with him gitu. Iya, iya. Hmm. I think the aha moment can be beautiful gitu ya. Can be Mm-mm. beautiful when when we listen to Hmm. our friends, when we see Hmm. movies, Hmm. oh wow, that's a beautiful aha moment. Hmm. Let's get Hmm. married gitu. Hmm. Mungkin itu bisa terjadi gitu ya. Oh, maksudnya ngelihat pasangan yang udah married, Iya, terus kayak, oh mereka kok happy banget ya gitu. yeah. And Oke. then sometimes we ask them, Hmm. like, what was the things that makes you decide to get married? Ya, ya. There can be one moment that makes them okay, let's get married next week, next month, or Oke, next oke. year. Tapi penting, kalau menurut aku penting bagi kita untuk sebelum benar-benar memutuskan menuju ke jenjang pernikahan, beberapa aspek yang penting bagi hidup kita, penting bagi hidup pasangan kita itu dipikir dengan matang. Jadi aha momennya bisa kapan aja, tapi yang penting core values-nya itu terpenuhi lah Dan ya. itu butuh waktu juga ya Butuh sebenarnya waktu, untuk benar. understand itu. Iya, Oke. iya. Dan kamu tahu nggak kalau dari situasi sebaliknya, dari point of view sebaliknya, apa yang bikin Craig milih kamu as his wife gitu? Kayak what makes him believe that you are the right person for him? Gitu? What he sees in you? Kalau kata dia sih, we are compatible. We are compatible. Ya, we are compatible. Kita, menurut dia, kita punya cara pandang yang sama dalam hidup, dalam hal memanage keuangan, dalam hal melihat karir satu sama lain. Oh, oke. Dalam hal ya melihat banyak hal tuh kita banyak kesamaan saat ngobrol bareng gitu ya, saat keluarga dia ketemu aku, keluargaku ketemu dia, itu dia juga melihat similar values, we come from a similar families yang embrace similar background gitu. Oh, I Jadi, see. And this is interesting ya. Ini jadi coming to my third question juga. Kamu bilang kayak ada similar values, similar backgrounds, padahal kan from two different countries kan, dan bahkan bukan cuma negaranya yang beda. Dari segi culture kan sebenarnya it's quite the opposite gitu kan, between Indonesia and Australia gitu. Nah ini nih yang pertanyaan aku juga yang ketiga, kerasa nggak sih masalah cultural difference ini di proses pendekatan, mulai persiapan mau married, atau ketika komunikasi dengan keluarga gitu, itu what happened at that time and how did you deal with that? Iya, ada banget pasti cultural difference itu, apalagi as you say beda country gitu Betul, ya. betul. Kita jangankan beda country, beda beda Suku. wilayah ya. Yeah. Beda suku, Bener. beda RT aja deh. Ada. Iya kan, ada teman yang dia cuma beda RT doang itu. Pasti ada culture dari masing-masing keluarga yang berbeda gitu ya satu sama lain. Nah, tapi yang penting adalah kalau aku lihat gitu ya, belajar dari saat itu proses yang kita jalanin, yang penting adalah kompromi. Sama-sama mau menghargai perbedaan itu, so we use the difference as a bridge, not as a wall. I see. Ya, so kompromi itu kuncinya. Artinya, oke, apa yang menurut keluarga mereka penting, itu apakah itu hal yang kita bisa terima? I see. Dan begitu juga berarti sebaliknya. Sebenarnya nggak menuntut mereka untuk berubah ya, tapi lebih kepada saling mentoleransi. Saling mentoleransi. Artinya yang kalau memang bisa tolerir ya udah, nggak usah diributin gitu. Jadi kompromi dan kita fokus pada hal-hal bagus yang kita sama-sama embrace, ya udah fokus di situnya. Artinya sisanya ya udah memang bagi mereka itu mereka melihatnya berbeda, dan begitu juga kita. Jadi contoh saat mau menikah gitu ya, kalau budaya Indonesia kan cenderung undangannya banyak nih, ya kan, benar-benar yang diundang big parties gitu. Big parties. Even people that ourselves, we don't know who's this guy, who's this couple. Bisa jadi pas salaman di pelaminan ini tamunya siapa gitu ya. Ini temannya si teman bisnisnya papa atau gimana gitu we kan. never know. We never know.
Nah, kalau di negara asing yang in this case Australia itu kan wedding party-nya lumayan private Ya, gitu lebih ya ke intimate orang-orang. wedding ya konsep. Iya, intimate wedding. Nah, di situ udah timbul perbedaan nih gitu. Oke. Akhirnya misalkan 30 versus 300 gitu. Oh, itu udah 10 kali lipat ya. Itu udah lebih oke. So, yeah, we find somewhere in the middle lah yang fair for both side gitu. Oh, jadi ketemu di tengah kayak win-win solution gitu. Iya, iya. Oke. Nah, terus setelah masuk ke pernikahan nih, masalah cultural difference ini apakah akhirnya mulai membaik atau justru memanas? Karena kan setelah tinggal satu atap kan kayak baru lebih kelihatan ya, the real kayak the real personality-nya seseorang. Ini nggak cuma dalam pernikahan ya. Misalkan kita tinggal sama temen nih, satu kosan bareng, satu kontrakan bareng, oh ternyata beda banget dari yang tadinya cuma hahaha ketemu di kelas gitu misalnya. Nah, how was your experience? Apakah emang malah jadi lebih memanas cultural issue-nya atau justru lebih membaik karena udah sering ketemu gitu? Iya, benar banget. Jawaban pendeknya adalah makin memanas dan juga makin membaik. Oke. So memanas dulu terus memanas membaik dulu. gitu. Benar-benar. Karena memang jenis challenges-nya kan beda ya. Pada saat udah menikah, udah mulai tuh ada share space yang tadinya sendiri-sendiri gitu. Jadi harus memanage barengan. Bagaimana ruang tamu yang tadinya terserah kita kan waktu tinggal sendiri. Yes, of course. Mau stylenya gimana, sekarang harus mau menerima opini orang lain yang stylenya tuh mestinya nggak gini gitu. Nah, again juga pasti dipengaruhi masing-masing culture yang kita grow up dengan background yang berbeda. Kebiasaan gitu ya. hidup sehari-hari juga kan beda ya. Kebiasaan hidup juga. Terus gimana? Similar answer dengan yang tadi, kita mesti terbuka untuk kompromi. Gitu. Terbuka untuk kompromi, hal-hal yang sifatnya bisa ditolerir gitu, ya udah deh terserah gitu. Sekarang maunya gimana, this is you design the living room gitu. You do it your way. Selama itu nggak camplang banget, nggak aneh-aneh banget, that's fine gitu ya. Kita mesti ada beberapa aspek atau beberapa momen yang kita tuh mesti ngalah. Selama itu tidak clashing with our core value gitu. Oke. Nah, jadi kompromi dan terbuka. Kita mesti tidak ada hal tabu gitu. Mesti terbuka bahwa what you said was something that insult me gitu. Misalkan dalam hal kata-kata gitu. Kadang kan harus straightforward dan terbuka karena mungkin hal yang biasa bagi budayanya dia adalah hal yang lumayan mungkin nggak sopan di kita. Bisa jadi. Itu kita mesti utarakan, kita mesti bicarakan dan kedua belah pihak mesti sama-sama terbuka untuk saling menghargai perbedaan itu instead of mocking your country is this and that, your people is banget sih kayak gitu. That's something unnecessary yang dilakukan couple. Jadi sama-sama mau accept lah, mau kompromi gitu. Nah, tapi ya kalau kita ngomongin masalah outspoken, mengenai menyampaikan apa yang kita rasakan, pikirkan, itu juga kan bukan budaya Indonesia pada umumnya nggak sih gitu kan. Dimana kita tuh cenderung nggak enakan, takut melukai perasaan orang, takut dianggap nggak sopan gitu. Nah, how was your experience with that? Apakah kamu emang aslinya udah tipe orang yang kalau ngomong tuh belak-belakan, atau memang dari kamu juga ada proses adaptasi lagi untuk poin yang itu? Iya, dua-duanya. Jadi pada saat kita berinteraksi antara saya sama suami itu masih ada cultural difference juga dalam hal outspoken gitu ya. Seterbuka-terbukanya aku sebagai perempuan yang mungkin bisa dibilang modern, tetap ada cultural background yang mesti hati-hati nih kalau ngomong. Kamu tuh yang sopan sebagai perempuan, hormati orang yang lebih
tinggi derajatnya atau lebih tua gitu kan, kamu mesti say yes gitu. Kalau Yes. kalau kita outspoken itu kan dianggap kok berani banget ya, jadi Ya, gitu kayak kan, lancang banget. kok lancang gitu, Apalagi kok nggak kita juga sopan. dibesarkan dengan banyak yang bilang, oh diam itu adalah emas gitu. Dan Iya, to some extent itu benar, ya kan? Tapi kayak overused kan jadinya. iya, Ketika iya. berani speak up dibilang kurang ajar, terus dibilang tega, kok tega banget sih ngomongnya gitu. Iya, Nah itu kalau itu kan di kamu ya. Nah iya. how was the discussion with the families juga, kayak khususnya di families kamu ada issues terkait ini juga atau enggak? Iya, pasti pada saat mendiskusikan itu ada beberapa momen yang oke, ini mesti diutarakan dengan terbuka nih gitu. Jadi mesti sama-sama transparan dan no assumption gitu. Jadi terbuka apa sebenarnya maunya apa sih gitu. Maunya apa itu mungkin harus sama-sama transparan, jadi nggak ada miskomunikasi gitu. Tapi one thing kalau dari sisi suami dan keluarganya dia juga sama kebetulan gitu, kebetulan juga mereka embrace values dari orang-orang Jawa yang apa ya, juga mengedepankan unggah-ungguh gitu. Apa Jadi tuh artinya unggah-ungguh? unggah-ungguh tuh kita dalam bertindak, dalam berkata itu dipikir dulu I sebelum see. Sebelum dilakukan. Think before you speak. Gitu. Think before you speak untuk purpose menghargai orang lain, menghargai orang yang dianggap dalam konteks itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya atau lebih tua gitu. Jadi tindak tanduknya atau tingkah lakunya tuh dihati-hati lah. Gitu. Oke. Nah itu kebetulan memang salah satu culture yang suami dan keluarga suami juga menghargai. Nah makanya ketika ada hal-hal yang beda itu tidak selalu membuat suasananya jadi aneh atau jadi challenging, tapi juga at the same time mereka bisa berkompromi dan menghargai nilai-nilai yang mungkin lebih kental dari kita. Iya. Itu tadi good point ya, masalah assumption. Dan ini sebenarnya berlaku in so many konteks juga. Asumsi itu bahaya gitu. Betul. Iya kan, bahaya. Kita pikir ini yang dia mau gitu kan, tapi kita nggak pernah confirm. Terus ternyata itu jadi kayak nanam bom waktu aja kan. Jadi kayak cuma menyelesaikan, cuma menutup masalah ya dengan masalah baru yang ketika someday itu meledak malah bisa jadi lebih parah gitu diskusinya. Same in relationship, in work relationship. Yes. Yeah, that's very important. Oke. Nah, terus sekarang ini juga tak soal ini mengenai cultural juga, cuman lebih ke individualnya gitu. Jadi kan banyak banget ya. Ini cerita di aku dulu ya, Jadi kan I think kesamaan antara aku sama kamu itu kan kita sama-sama career oriented woman banget gitu. Kita tuh kayak takes career very seriously gitu kan. Bukan tipe orang yang cuma kerja sekedar buat dapat gaji, no. Kayak kita we takes pride with our job gitu kan. Kita tuh punya purpose, kita punya mission gitu. Cuman somewhat di Indonesia tuh cewek kayak kita kayak cenderung dianggap apa ya, kayak like a threat. I don't know how to put this, like kayak dianggap terlalu mendominasi gitu kan. Dan sampai aku tuh sering banget dapat nasihat dari orang-orang di sekitar aku kayak, lu tuh kalau di depan cowok jangan kelihatan pintar. Sampai ada yang ngomong kayak gitu. Terus yang kedua, in my family, kayak greater family ada yang bilang, kamu tuh kalau ngobrol sama cowok jangan suka mengutarakan prinsip-prinsip hidupnya kamu gitu. Kayak nanti mereka tuh terintimidasi gitu kan. Dan mereka ini bukan orang yang jahat sama aku, yang dua orang yang aku sebutin, mereka tuh orang yang very close to me. Yang ngomong kayak gitu demi care gitu loh. Jadi bukannya kayak pengen ngejulit, tapi memang beliefnya mereka tuh seperti itu gitu. Nah ketika aku cerita soal ini ke orang lain, itu suka aja ada yang bilang, iya emang benar, makanya lu cari cowok bule aja. Supaya orang yang kayak lu tuh gak dianggap mengintimidasi gitu. Nah what's your take on this? Emang bener gak sih kalau cowok bule atau ya kayak European, American, Australian itu tuh lebih open minded terkait kemandirian perempuan? Is that true atau tetap kembali lagi ke masing-masing orangnya? Jawaban pendeknya adalah yes and no. Oke. So yes, it's true bahwa
secara umum ya. Secara umum, Secara walaupun nggak umum, semuanya ya. iya, secara Iya, iya. umum foreigner, Mm, laki-laki foreigner mm, itu memang lebih terbuka mm, pemikirannya mm, dalam melihat perempuan, mm, dalam melihat perempuan itself. Jadi ketika perempuan itu punya karir, punya purpose hidup, baik berupa karir atau bisnis atau doing mm, something else, mm. itu mereka lebih menghargai dan mensupport. Oke. Karena faktornya adalah kalau yang kita lihat exposure to exposure to different Mm, values, mm, exposure to education, mm, exposure to many issues in life, women mm, aspect, mm, bisnis, mm, karir, itu membuka mereka untuk lebih menghargai perempuan secara umum. mm, Tapi I would say balik lagi ke masing-masing orang. mm, Banyak laki-laki Indonesia yang I think they also, when I heard they tell about their wife, their partner of life, they also proud so much about what their wife doing, mm, either career or business. So I think balik lagi ke masing-masing orangnya. mm, Jadi mungkin tergantung pembawaan kita, bagaimana kita membawa apa yang kita punya, baik karir maupun another activity itu ke dalam relationship gitu kali ya. I see. Nah itu persisnya kayak gimana tuh? Like Nah, how, kayak perwujudan perwujudan gimana dalam sih gitu? contohnya ya. Supaya contoh gimana real. caranya, like we still strive with our career, with our dreams gitu kan. Kayak tanpa perlu kelihatan like, oh we want to dominate this relationship. Oke. Ngerti gak sih maksudnya? Oke. Mungkin aku ambil contoh salah satu feedback dari suami gitu ya. Oh oke, it's interesting. When when we finish work, sometimes our brain is still warm, still in a work mode lah. Kayak masih Modenya ketinggalan tuh di masih kantor bekerja, gitu. ya. Atau sebaliknya, mode kerja tuh masih kebawa gitu ya di rumah gitu. So, we quite I wouldn't say bossy, but we manage things gitu. We comment this. Kenapa sih ini begini di rumah? Kenapa sih kok kita kan seharusnya begini gitu. Idealnya tuh begini. Harusnya besok kita gini aja. Jadi langsung langsung assessing something same as how we do in our work. Itu hal yang mungkin kurang bagus ketika kita masuk ke dalam dunia relationship gitu, rumah tangga gitu ya. Kenapa? Karena ada kalanya kita itu perlu chill gitu. Kita perlu pinter-pinter ngelihat suasana bahwa this is not the time to talk about this gitu. Jadi kita perlu chill, kita perlu have a joke about things in life, relax gitu. Itu kan ice breaking juga di relationship gitu ya. Betul. Di situ ya ada kalanya diskusi serius tentang hidup, kita tetap memegang aspek-aspek penting yang kita believe, tapi tidak selalu mode karir ini kayak girl boss gitu. Girl bossnya nggak selalu dipakai. Iya, betul gitu. Ya, I think now I can understand this ya. Mungkin karena gini nggak sih, karena ketika kita pulang ke rumah, kita tuh maunya rumah itu tuh jadi safe zone, jadi comfort zone gitu. Beda sama kantor yang vibe-nya aja udah kayak battlefield gitu kan, dimana kita we have to fix the problems, everything harus kayak sesuai dengan goals-nya and blah blah blah. But sometimes when we go home, we only want to rest gitu kan, ketemu with our loved ones, everyone at home. Jadi kayak memang mungkin atmosfernya nggak bisa disamain gitu ya. Iya, betul. I see. That's interesting. Salah satu contohnya itu sih. Oke, sekarang di luar cultural issues ya, ini lebih kepada society issue terkait masyarakatnya kita gitu. Kan aku kayak suka dengar baik secara langsung ataupun di sosial media gitu ya, ada cewek-cewek julid, padahal itu sama orang Indonesia, yang menilai cewek-cewek Indonesia yang nikah sama bule itu cuma karena 3 hal. Pertama, katanya peningkatan ekonomi.
ya kan. Yang kedua katanya memperbaiki keturunan kayak gitu ya. Ya atau Biar anaknya lucu gitu ya ya. katanya anaknya lebih cakep kayak gitu kan ya. Terus atau yang ketiga ya karena ngerasa lebih kayak apa? Lebih gampang buat cewek-cewek ini cari jodoh di luar daripada orang Indonesia gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya it's not always true gitu kan, karena ya you are one of the examples kan. Kamu juga you are on your own, karir udah bagus juga. You are fabulous as a person gitu. Jadi I think ya you both are adorable gitu kan. Nah tapi pernah nggak sih ngerasain situasi kayak gitu dan gimana cara kamu ngatasin atau menghadapi orang-orang yang kayak gini? Iya, that's very valid. Pernah nggak dijudge seperti itu? Sering. Oh iya? Gitu. Sering? Oh iya, of course. Kayak tetangga, teman sekantor atau siapa? I think when you travel, and people see you. Even and then- strangers. Yeah, even strangers or friends or or friends of my husband. The way, especially if they are women and non-Asia, they see Asian women, what are you doing here? I see. Why you have to take another country's man or whatsoever. Tapi apa ya? Orang itu kan punya persepsi karena sesuatu itu memang terjadi gitu ya. Jadi I would say people's perception like that is valid dan memang banyak gitu, banyak mereka yang untuk mencari foreigner untuk tujuan itu tuh memang banyak gitu di lapangan. Terus pada saat mereka memperlakukan itu ke aku baik berupa kata-kata atau gesture, I just leave it. I would Just walk away. I just walk away. Okay. Karena I would say we have to stay true to ourselves. I know my purpose, I know my worth. So persepsi orang itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol. Tapi bagaimana kita merespon itu, membiarkan dalam konteks untuk nggak dipikirin secara terlalu dalam. Itu adalah hal yang kita bisa lakukan. I gitu. see. Ya. I see. Dan ini menariknya berarti sebenarnya komen seperti itu gak cuma dari sesama orang Indonesia, tapi bisa juga dari pihaknya suami kamu juga ya, orang-orang dari the same countries dengan suami kamu juga gitu. Iya. Yeah. Oh oke, this news to me. Ya. Nah terus kalau misalkan ini ya, pernah nggak sih itu kejadiannya? Suami kamu juga lihat gitu, kamu digituin. And what did he do? Kalau dia sampai ngelihat langsung ada orang seperti itu sama kamu? Biasanya sih dia cenderung untuk tidak merespon itu gitu ya, karena dia lumayan pintar untuk memilah-milah respon komunikasi atau komentar seperti apa yang biarin aja atau okay, I have to say something. Pick your battle gitu Iya, ya. pick the battle. Kalau memang ada komentar yang lumayan serius, he will stand up and talk directly to that person bahwa kamu nggak perlu untuk berkomentar seperti ini. I see. Karena itu bukan ranah kamu. Betul. We know we know what we're doing. Jadi we don't need to hear your opinion. Iya. Nah, memang yang sedihnya adalah ini kebiasaan manusia ya, terlepas country-nya atau culture-nya untuk mengeneralisasi kan. Jadi karena ada satu perempuan yang memang intensinya seperti itu, jadi semua orang yang nikahin bule itu dianggap semuanya juga sama kayak gitu. Yeah. Ya kan? Padahal belum tentu. Bahkan kita sesama orang Indonesia pun banyak banget jenisnya gitu. Kita mau nikah sama siapa juga, kita nggak bisa kayak karena satu pohon, satu hutan tuh disamain semua gitu ya. So I hope itu juga sih ya yang bisa berubah dari society kita. Dan one thing that I truly believe ya, orang yang udah happy sama hidupnya gak bakalan sih mau buang-buang energi mereka buat ngomong something negative like that gitu. Jadi I'm sure you already know it ya, tapi buat teman-teman yang mungkin pernah ada di situasi yang sama, just know that it's not your problem, it's it's their problems gitu. Jadi betul. Ya, problem itu ada di mereka, karena kalau ketika orang tuh udah nggak happy pun kamu nikahnya sama orang Indonesia, they will have something else to say anyway. Pasti ada hal lain juga yang akan dikomentari. Oke. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, apa nih yang
pesan-pesan yang bisa kamu sampaikan berdasarkan pengalaman kamu kepada kita yang masih single dan belum married, ya apa sih yang harus kita siapin, apa yang kita harus tahu, khususnya buat orang-orang yang memang kepingin menikah dengan foreigner. Oke, mungkin spesifik yang kalau mau menikah dengan foreigner dulu ya. Iya. Yang pertama itu adalah understand the cultural difference. Tidak hanya bahasa, tapi karena kok bahasa itu kan cuma tools-nya gitu ya. Kita bisa berbahasa Inggris belum tentu berada dalam capability yang bisa memahami perbedaan latar belakang bahasa itu. Bukan berarti memahami budayanya. Iya, gitu kan. mesti memahami dulu apa yang bagi mereka penting, apa yang bagi kita penting dan bagi mereka mungkin hal yang asing. Itu perlu dibicarakan. Yang kedua adalah ini penting dan nggak banyak para pasangan mendiskusikan ini, itu adalah understanding the legal process that you will go through. Gitu. Itu penting. Itu susah ya? Itu sebenarnya nggak susah, asal kita mau make effort untuk cari tahu. Cari tahu kemana ya, cari tahu ke orang yang bisa dipercaya alias legal expert. We can ask around to the communities, tapi kadang dapatnya itu ada informasi, this is how you can do it. Tapi ada kadang itu ada embedded embedded opinion dari orang sesuai dengan mereka maunya ngejalaninnya begitu. Jadi I suggest when it comes to legal information, how you will process your relationship, come to the expert, biar informasinya akurat gitu ya. Dan biar kita sesama pasangan juga sama-sama bisa merencanakan yang fit to our relationship, bukan contoh dari somebody else relationship, gitu. And then yang ketiga adalah kita sebelum kita benar-benar yakin untuk memilih seorang pasangan, kita mesti tahu banget sebenarnya apa sih yang mau kita cari. Apa sih yang mau kita cari dan gimana cara kita mewujudkan goal kita itu sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Termasuk pasangan ini. Termasuk pasangan gitu. Jadi mau dia kondisinya bagaimanapun, kita nggak akan fokus untuk tergantung di dia. Kita nggak akan fokus untuk merubah seseorang, tapi kita tuh udah clean, fokus menjalin harmonisasi. Aku harmonisasi. Menjalin hubungan yang harmonis. But I get you. Jadi maksudnya sebelum kita fokus membangun rumah tangga, which is not an easy thing gitu kan, bukan sesuatu yang mudah, ya kita harus membangun diri kita sendiri dulu gitu kan, supaya energi kita tuh nggak kayak yang masih banyak banget terkuras habis buat beresin masalah kita sendiri, tapi kayak udah mulai punya sisa energi gitu ya buat membangun something bigger. Ya, khususnya kalau udah punya anak ya pastinya. Iya. Selain aspek bagaimana nanti proses legal, penting juga bagi coming from someone who have a career in finance. Penting banget untuk membicarakan bagaimana nanti kalau kedepannya bareng itu how we do our financial. Itu penting banget dan itu ini jarang dibahas di Among Indonesians, memang benar. Karena kan yang penting cinta dulu sama istri itu iya benar, tapi aspek-aspek yang sering banget menjadi problem dalam rumah tangga adalah juga masalah uang. Itu ada datanya Nggak bilang. Bisa kita nafikan lah ya soal itu. Iya, jadi that's why I suggest itu penting dibahas di pasangan, baik itu cross countries atau sama-sama Indonesia, sama-sama warga negara, itu juga penting. Tapi ini jadi satu terakhir lagi ya, aku tuh jadi ingat. Kamu itu bahkan anak masih kecil ya, udah kamu ajarin tentang financial literacy ya, udah dikasih budget buat beli mainan tiap bulan, ada kayak gini. Itu tuh sesuatu yang kamu pelajarin dari mana sih? Apakah emang itu kayak didikan turun-temurun dari pihak keluarga suami atau gimana? Karena for sure kalau itu pertama kalinya sih aku denger ya, nggak tahu nih aku yang kurang gaul apa gimana. But this is new to me, that is a very good thing. Nah itu dari mana sih kamu dapat parenting style yang sekarang? Ini tuh pengaruhnya dari mana gitu? I think
waktu itu aku pernah baca buku tentang cara ngedidik anak dengan menanamkan nilai-nilai dasar mulai dari kecil. Nah, ada beberapa buku, salah satunya tuh buku yang bagus tuh adalah Dr. Spock, itu How to Care the Baby sampai dia usia belasan itu dia ada banyak ilmu yang dia ajarin di situ. Nah, salah satu nilai bagus yang menurutku penting adalah tentang bagaimana anak punya persepsi terhadap uang, gitu ya. Jadi bagaimana dia melihat bahwa uang itu adalah alat untuk salah satu alat untuk menjalani hidup, bukan kita diperbudak oleh uang itu sendiri. Dan itu Noah udah mulai belajar soal uang dari usia berapa? Usia waktu itu 3 tahun kali. 3 tahun, that's great. Yes, jadi sebenarnya it's not only about learning from other culture, tapi ya tentang literasi kita sendiri juga ya sebagai individu, dan ini sebenarnya ya bisa dipelajari bahwa memang buku itu jendela dunia kan, kayak we can learn so many things ya hanya dengan dari buku itu aja. Oke, that's all for today's episode. Thank you banget udah datang. My pleasure. Juga udah sharing experience-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen denger lagi cerita-cerita dari guest speaker kita yang selanjutnya, bisa follow YouTube account kami, The Love Story. Dan bagi yang kepengen ikutan acara-acara offline-nya kita, ada yang temanya perjodohan nih, kita bantuin single buat cari pasangan. Dan at the same time kita akan bantu singles ini juga untuk mempersiapkan kehidupan setelah pernikahan. Jadi kalau pengen ikut eventnya kita, jangan lupa gabung ke komunitas kita. Bisa klik link yang ada di bio atau link yang ada di deskripsi. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye.